Oke, good morning friend. Kembali lagi dengan Mr. Mawan. Kali ini kita akan kembali belajar di IT Studies. Baiklah friend, hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang icon-icon pada Microsoft Word. Tapi sebelum itu, kita kembali ke minggu lalu dahulu. Tentang apa-apa saja yang telah kita lalui kemarin di minggu yang lalu. Baiklah, Mr. di sini akan membuka dahulu Microsoft Word. Friend, perlu kalian ketahui bahwa apa sih sebenarnya aplikasi pengolah kata itu? Apakah cuma Microsoft Word saja? Ternyata tidak, friend. Aplikasi pengolah kata itu ada banyak sekali. Yang salah satunya selain dari Microsoft Word itu ada WordPad, ada Notepad. Oke, Mister akan buka Microsoft Word dahulu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsinya dari aplikasi pengolah kata ini? Nah, tentu perkembangan teknologi yang salah satunya di software, dan software itu salah satunya Microsoft Word. Nah, itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mempermudah bagi umat manusia gitu ya. Nah, jadi manfaat dari Microsoft Word ini itu banyak, friend. Yang pertama, ya tentu satu, ketika kita mengerjakan kita dapat menghapus. Bayangkan dahulu kita dengan mesin tik yang jika salah ketik itu harus di tip X atau dikelupas itu yang kertasnya, kemudian dipasang lagi gitu ya. Nah, begitu susahnya. Tapi sekarang kita sudah mudah sekali. Ketika kita salah memencet huruf, kita tinggal hapus saja atau klik undo seperti itu ya. Nah, itulah kemudahannya. Kemudian ketika membuat surat akan memudahkan. Nah, karena sudah ada fitur kemarin yang sudah diajarkan oleh Mr. Silson bahwa dalam Microsoft Word ini terdapat margin yang harus diatur, kemudian ukuran kertas dan sebagainya, jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, perlu diketahui kemarin juga yang telah belajar margin, Silson itu dapat berfungsi atau dapat dimanfaatkan. Nah, ketika kalian terkadang mengeprint atau mencetak dokumen kok tidak sesuai dengan ukuran yang nampak di layar monitor. Nah, itu bisa jadi karena settingan pada dokumen kalian itu berbeda dengan settingan pada printout-nya. Nah, itu bisa menjadi kesalahan dalam mencetak. Nah, itulah. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya yaitu memudahkan duplikasi dan publikasi. Maksudnya apa? Ya, jadi ketika kita setelah mengetik, membuat dokumen, membuat file baru, kemudian ada orang yang meminta, kita tinggal copy saja melalui file penyimpanan, media penyimpanan, atau kita dapat mengirimkannya melalui email gitu, seperti itu ya. Nah, itulah banyak sekali fungsi-fungsi dari Microsoft Word ini. Oke, kita masuk ke blank document. Baiklah, kita kemarin sudah belajar menu home di toolbar home. Di sini ada cut, copy, paste, format painter, kemudian di sini untuk mengatur font. Jadi untuk mengatur hurufnya, mengatur tipografinya di sebelah sini, kemudian paragraf untuk mengatur paragraf. Nah, kalian jika sudah belajar bahasa Indonesia pasti sudah mengenal bagaimana paragraf yang baik dan benar. Nah, disinilah kalian harus mengaturnya. Di sini untuk numbering, kemudian di sini memberikan indent atau paragraf maju, biasanya yang paragraf maju beberapa karakter itu. Kemudian di sini ada masih banyak lagi. Di sini untuk angkor, maksudnya nulisnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan, dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan Mr. biasanya juga menggunakan ini untuk mengecek dokumen. Oke, selanjutnya Mr. di sini akan membahas, karena kemarin kalian sudah mencari. Nah, Mr. harapkan setelah kalian mencari dari icon-icon ini, baik itu kemarin dari internet
ataupun kalian mengetahui sendiri dengan meletakkan kursor di atas, ini punya Mister rewardnya lagi nolak ya, jadi tidak bisa keluar. Nah, jika kalian ingin mengetahui, biasanya kita klik saja di sini keluar. Nah, ini seperti ini, shading. Seperti itu ya friend ya. Oke. Kalian udah belajar seperti itu. Nah, di sini Mister akan menjelaskan pada toolbar insert, karena kemarin home sudah dicari melalui internet dan pengalaman kalian, kita langsung ke insert. Nah, di sini insert ini hampir lumayan banyak, tapi tidak sebanyak pada menu home. Di sini ada cover page, jadi di sini kita bisa menambahkan cover, kemudian blank itu berarti kita menambahkan lembaran kosong gitu ya. Kemudian page break ini apa? Nah, nanti ini akan kalian ketahui di layout. Di sini ada break ya. Tapi page break ini adalah, bisa jelaskan sejenak sedikit ya. Page break ini untuk memisahkan dari halaman ini. Misalkan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian page break. Nah, jadi seperti itu, dipecah ya. Yang satu di bawah, yang satunya di atas. Nih, dia muncul page break. Kenapa kok bisa muncul ini? Karena Mister hidupkan ini. Ya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada table, berarti untuk menyisipkan table. Kemudian picture untuk memasukkan gambar, shapes memasukkan bentuk, icon untuk memasukkan icon, 3D model ini untuk memasukkan gambar 3D gitu ya. Kemudian ada smart art, biasanya untuk membuat bagan atau membuat friend, yang kotak hierarki dan sebagainya. Kemudian chart ini untuk membuat statistik ya. Kemudian screenshot, mengambil screenshot. Add-in ini untuk mencari add-in. Biasanya kalau Mister kan di sini udah ada nih add-in, salah satu add-in. Nah, seperti itu banyak ya, ada add-in Zotero, add-in Quran, add-in mungkin kalau yang Mandarin, bisa kayaknya ada. Kemudian online video, di sini kita bisa insert online video. Kemudian link, ini untuk hyperlink. Jadi kalian ketika membuat file kemudian ingin mengarahkan di sini contoh ini teknologi ini, Mister akan hidupkan link untuk menuju situs YouTube gitu ya. Jadi gini, kita klik di blok seperti ini, kemudian diklik link. Untuk yang ini friend, ini adalah untuk menuju halaman ya friend ya. Ternyata kalau yang untuk hyperlink itu ada lagi, beda. Untuk yang hyperlink itu ini sama friend, cross reference. Oke, jadi link ini untuk langsung menuju page or web page. Dan di sini nih, ini bisa kita tambahkan misalkan www.youtube.com.
Nah, seperti itu. Jadi ketika Mister klik ini dengan cara CTRL-nya kita tahan kemudian klik, ini akan masuk ke youtube.com. Seperti itu ya friend ya. Ini formatnya bentuknya hampir sama ketiga ini fungsinya ya. Kemudian komen. Nah, ketika kalian membuat dokumen kemudian kalian ingin mengisikan komentar pada teks ini, kalian bisa klik teknologi adalah, nah seperti itu. Kemudian jika ingin menghapusnya kalian tinggal klik kanan delete comment. Kemudian di sini ada header, ada footer, ada page number. Ini berarti header itu memberi header di atas, berarti yang di atas ya. Nah ini misalkan bisa kasih ini. Nah seperti ini header. Footer berarti yang di bawah gitu ya friend. Untuk yang page number berarti untuk memberikan nomor halaman gitu ya. Kemudian di sini ada Japanese greeting. Nah di sini kanji ya friend, Mister kurang paham tulisannya. Mister cuma tahu ini no, ini doang no, yang lainnya nggak tahu. Oke. Itu friend untuk apa ini? Ini nasi apa nasi? Ya Mister nggak tahu. Jadi itu jadi di sini baru untuk memberikan Japanese greeting. Kemudian di sini ada text box. Oh ini karena di header jadi nggak hidup ya. Coba bisa di sini. Text box. Nah baru hidup. Ini text box. Nah seperti ini. Kotak teks ya. Jadi ada kotaknya. Kemudian friend kita masih lanjut. Kita di sini ada quick part. Ini seperti pembuatan ya karya ilmiah, biasanya di sini ada abstrak author kategori ya. Jadi title gitu ya. Jadi udah ada grup-grup seperti ini. Pengelompokan. Biasanya untuk web design juga, untuk template blog seperti ini juga dibutuhkan. Nah, kemudian di sini ada word art. Word art itu apa ya? Ini seni kata, gitu ya. Kita tinggal pilih salah satu, kemudian kita isi TIK, tinggal kita OK. Nah, akan muncul sesuai dengan format yang kita pilih tadi. Kemudian di sini ada drop cap. Drop cap itu seperti kalau kita membaca buku cerita ya, friend. Di situ ada satu lembar, kemudian huruf yang di pertama itu besar. Nah, itu namanya drop cap. Kemudian apa lagi nih, friend? Signature line. Oh, sekarang ada ini ya, tanda tangan. Bisa contohkan nih. Mawan 80 kilogram Mawan oke, sip. Nah seperti ini. Jadi memberi kolom untuk tanda tangan. Jadi Mister tinggal tanda tangan di sebelah itu, friend. Kemudian di sini ada insert date and time. Ya, berarti untuk memasukkan tanggal ya. Oh, seperti itu. Kemudian di sini ada objek.
objek ini, nah maksudnya ini adalah untuk menyisipkan objek baik dari apapun itu, dari mana saja tadi itu. Nah, oke, ini kita belum belajar ini dulu. Ya, kita belum belajar itu dulu. Kemudian ini equation, yang penting kalian tahu ya nama ini apa tadi, ikonnya object. Jadi ini icon object, insert and embedded object. Oke, yang kedua equation, ini untuk menuliskan rumus. Nah ini bagi kalian yang suka menulis rumus, kalian bisa tuliskannya dengan ini agar tulisan rumus kalian rapih. Kemudian simbol, untuk memasukkan simbol. Jika kurang banyak tinggal klik more simbol. Nah, jadi seperti itu ya friend ya. Sangat mudah sebenarnya. Jadi kalian bisa mempelajarinya di sini. Jangan takut salah untuk mencoba fitur di sini. Jika kalian salah klik atau ketik, ya kalian tinggal undo saja atau Ctrl atau Ctrl Z. Seperti itu. Nah, friend, untuk selanjutnya silakan kalian mencari pada bagian toolbar design dan layout. Nah, seperti apa formatnya? Mirip seperti yang minggu lalu. Jadi kalian gunakan numbering. Oke, gunakan numbering 1. Misalkan nih, bisa nyontokannya di insert ya. 1. Di sini ada gambar, kemudian cover back. Kemudian nomor 2, blank page. Nah, seperti ini dan seterusnya. Ini di atasnya dikasih judul. Kalau misal nanti kan kalian desain dan layout ya. Di sini menu atau menu icon, toolbar, insert. Seperti itu. Pertebal. Nah, seperti itu ya. Kalian buat seperti ini, kemudian di sini jangan lupa dikasih gambar. Nah, ini friend, jika kalian kesulitan mencari gambar di internet, kalian bisa gunakan ini. Kan kalau ini nih, nanti ini di kotak. Ini ya gambar ini, kemudian themes ini udah satu themes ya, ini satu icon. Ini dengan ini hampir sama. Kemudian color, font, paragraph spacing, effect, watermark, tag color, tag border. Kemudian jika kalian kesulitan mencari gambarnya, kalian bisa gunakan snipping tools. Jadi klik start, kemudian snipping. Nah ini. Nah seperti ini. Kalian tinggal klik new lagi sampai muncul. Nah seperti ini. Kalian tinggal gambar, tinggal beri kotak pada. Nah gitu ya. Kemudian jika muncul seperti ini, klik aja copy, Ctrl C, atau di sini di edit copy. Hapus, jangan. Tadi di ini ya, mana tadi? Sini. Setelah menggambar langsung klik new dan new untuk menyisipkan gambar. Oke. Kemudian setelah di copy tadi itu, kita klik paste. Nah seperti ini friend ya. Jadi image-nya langsung di sini. User lagi, coba new, kemudian ini copy, Ctrl C, kemudian cancel. Langsung saja nanti new ini ya, kemudian cancel. Oke, paste. Nah di situ
Jadi seperti itu cara memberikan gambar tanpa kalian harus susah mencari mana situsnya ada gambar. Kalian tinggal mencari namanya, dan namanya pun sudah ada friend. Ketika kalian bawakan ini, oh di sini juga sudah ada nih, page break. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Silahkan kalian buat, kemudian ditulis pada Word, sama seperti kemarin. Kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan. Dan jangan lupa jika kemarin kalian belum mengerjakan, kalian bisa mengerjakannya hari ini juga. Mister beri waktu. Semangat dan selamat mengerjakan menyambut kemerdekaan Indonesia. Merdeka.